Oke bro ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Dan hari ini kita tutor lagi. Oke, janji kayak kemarin kita akan bikin tutor lagi. Dan hari ini ada motor Beat ya, Beat karbu yang akan kita bahas. Oke, kalau saya kalau bongkar metik, kalau untuk masalah penggantian ring aja nggak saya putus ya, nggak saya putus jadi dua. Jadi begini saja masih bisa gitu. Yang penting bagian dashboard sini nanti dibuka. Terus kita lepas nanti baut shock. Nih shock belakang, jadi dia bisa naik turun gitu untuk ngambil bagian headnya dan pouringnya. Tarik, nah le, kemudian ditekan le, motornya le ke bawah le, ya. Jadi ditekan ke bawah begitu, jadi yang di sini naik tuh. Jadi ini pouring bisa dilepas bro, tuh bisa dilepas ke depan tuh. Jadi nggak perlu mutus motor. Oke le, udah le, naikkan lagi le, ya sip. Ya ini terjadi di bagian depan sini sudah nggak rata ya nih, jadi ini lebih tinggi, yang di sini lebih dalam gitu bro. Jadi kalau begini ini biasanya kalau diganti ring dia udah nggak awet karena otomatis ini sudah longgar gitu. Jadi kalau misalnya dipaksa ini standar terus kita ganti pakai ring 25 motong, itu suara mesinnya akan kasar karena ringnya kenceng, nanti bagian belakang pistonnya dia yang bunyi ceklek 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 dan akhirnya motor jadi kasar. Ini kalau saya kalau sudah begini ini ya, sudah terlalu tinggi begini, ini paling bisa saya coulter, saya lakukan coulter lagi atau lemer, kalau bahasa di sana lemer, di sini coulter biasanya. Sudah tinggi ya kan. Seandainya pun maksa kita ganti standar halus, cuman nanti nggak awet, pasti ngasep lagi. Tapi motor dihidupkan sebelum ganti ring itu halus dan operasinya mati standar. Nah nanti kalau kita buka pouringnya sudah begini, itu mau di coulter atau enggak bang, kita ukur dulu di bagian pistonnya ke bagian pouringnya dulu. Oke, jangan buru-buru untuk diganti bagian part seperti piston satu set gitu, jangan dulu, kita cek dulu bro ya. Oke ya, cara ngeceknya gini aja kalau untuk piston ke pouringnya. Ya, tinggal kita tes di sini bro. Tuh. Nih. Jadi ketika kamu ya mau ganti ring, ketika kamu lihat piston itu dimasukkan ke bagian pouring, ini sudah lewat daripada 2 garis lingkaran ring, itu biasanya saya kalau begini ini hasilnya nggak awet dan nggak bagus, suaranya bunyinya kasar tuh. Walaupun istilah katanya ada yang bisa bilang dipukul-pukul begini kalau bunyinya halus masih tetap halus bro, nggak bisa. Karena kalau pukulan tangan sama getaran pada setang motor itu beda jauh kekuatannya gitu. Walaupun digini-ginikan halus, kadang-kadang dipasang masih bunyi meletek gitu bro. Kemudian kalau mau masang ring ya, kalau mau masang ring usahakan kalau misalnya nggak baru pistonnya itu dibersihkan dulu ya, kerak di bagian dalamnya sini, di bagian lubang ringnya ini. Kalau kalian lihat ya, ini kan masih hitam ya. Nih, saya kerok pakai ringnya aja begini tuh, kelihatan kan putihnya, kelihatan nggak bro? Oke tuh ya kan, ini banyak kotorannya gitu, jadi harus dibuang dulu baru kalian pasang ring baru. Kalau enggak, ketika ring kamu pasang langsung begini kamu masukkan kan udah pasti seret tuh, nanti begitu hidup belum kena oli dia udah terkikis gitu bro. Dan itu yang menyebabkan ring itu nggak awet. Kalau cuman ganti ring kok nggak awet, yaitu sebabnya di sini kotorannya ini nggak bersih. Kemudian jalur-jalur lubang ini nih, lubang di piston ini ada fungsinya ya, fungsinya ini untuk menyemprotkan oli ke dalam ringnya ini gitu. Kalau ini buntu, kalian nggak berusaha ngelubangin ya otomatis nggak awet juga karena ring ini nggak kena oli gitu. Ya gitu aja ya untuk ya pembahasan hari ini, karena belum ada lagi yang mau dibahas karena saya nggak bisa terlalu bahas lama-lama karena temennya nggak ada, jadi saya terpaksa bongkar sendiri. Jadi kalau ada yang satu pulang kan jadi 2-3 orang, jadi kita masih bisa lah bikin tutor. Kalau ini kan ditunggu masalahnya, jadi nggak bisa bikin tutor ya. Pesannya bawa lap terus begini ya kalau bengkel. Jadi kalau bengkel itu nggak harus, istilahnya profesi kita bengkel, habis itu baju istilahnya baju sama celana kita itu langsung kok
oli semua, itu enggak bagus ya bro ya. Jadi ini saya pakai baju begini, besok masih bisa saya pakai lagi itu. Kalau yang masih bujang nanti kasihan ya ibunya yang nyuci, jadi kalau kena oli itu susah. Kalau kita berkarya jangan mengganggu karya orang lain, berkarya sendiri dan jangan menyalahkan karya orang lain. Pokoknya motor datang, kalau kita jadi mekanik tidak usah bahas kerjaan orang ini itu, terserah itu orang sana yang ngerjakan. Begitu datang ya sudah kita kerjakan, kalau mampu, kalau nggak mampu ya kita suruh bawa ke bengkel lain, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pahit.